Tuh, Klein terhenti dan mengambil langkah mundur. Sejenak dia tidak yakin apakah dia masih terjaga atau masih dalam mimpinya. Siluet melepas topi hitamnya dan membungkuk sedikit ketika dia berkata sambil tersenyum, memperkenalkan kembali diriku, Nighthawk, Dun Smith. Nighthawk, salah satu nama sandi gereja Dewi Evernith, tim Beyonder yang disebutkan oleh Justice dan The Hanged Man sebelumnya. Klein tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berseru setelah memiliki pemikiran, kau bisa mengendalikan mimpi. Kau baru saja membuatku bermimpi tentang hal itu. Nighthawk Dun Smith mengenakan topi hitamnya lagi, menyembunyikan garis rambutnya yang agak tinggi. Dengan mata kelabu tua dia berkata, tidak, aku hanya memasuki mimpimu dan membuat bimbingan yang diperlukan. Suaranya dalam dan menenangkan, itu bergema melalui koridor remang-remang tanpa mengganggu mimpi indah orang lain. Dalam mimpi, meskipun banyak emosi yang biasanya ditekan dan berbagai pikiran gelap di dalam dirimu diperkuat, membuat semuanya tampak kacau, tidak masuk akal, dan gila, semuanya berakar dalam kenyataan sejak kenyataan ada. Untuk veteran sepertiku, semuanya dapat terkendali. Dibandingkan dengan dirimu yang sadar ini, aku lebih percaya dirimu dalam mimpimu. Ini, manusia normal apa yang bisa mengendalikan mimpinya? Jika aku memimpikan masa laluku di bumi, bukankah Dun Smith akan menyadarinya? Klein membatu oleh apa yang terjadi dalam mimpi itu. Namun dia dengan cepat menemukan bahwa itu sangat aneh. Dia ingat ketika menjadi sangat sadar dan rasional dalam mimpinya, mengetahui apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Sederhananya, rasanya tidak seperti bermimpi sama sekali. Jadi, Dun Smith hanya melihat apa yang ingin dia lihat. Pikiran Klein berputar ketika dia mendapatkan sedikit pemahaman. Apakah ini hasil dari transmigrasi? Seperti memiliki tubuh dan jiwa yang istimewa. Atau apakah itu efek dari ritual peningkatan keberuntungan itu? Jadi, Tuan Smith, apakah Anda percaya bahwa saya benar-benar kehilangan ingatan? Klein mengatur pikirannya dan bertanya membalas. Dun Smith tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya dia menatapnya dengan tajam. Kau tidak terkejut dengan kejadian ini. Aku sudah bertemu orang-orang yang tidak akan percaya pada kekuatan Beyonders, dan mereka lebih suka percaya bahwa mereka belum benar-benar bangun. Klein dengan singkat mengakui ketika dia berkata, mungkin, aku selalu berdoa, berharap ada kekuatan seperti itu untuk membantuku. Alur pemikiran yang menarik, mungkin kamu selamat bukan hanya karena kamu beruntung. Dun mengangguk tanpa ekspresi. Sekarang aku bisa memastikan bahwa kamu benar-benar kehilangan sebagian ingatanmu karena kejadian itu, terutama yang berkaitan dengan kejadian itu. Jadi, bisakah aku kembali sekarang? Klein menghela nafas lega di hatinya saat dia memeriksa. Dun meletakkan tangan di sakunya dan berjalan perlahan ke arah Klein, kegelapan di sekitarnya menjadi tenang dan lembut. Tidak, kamu masih harus ikut denganku untuk menemui pakar, dia tersenyum sopan dan berkata. Kenapa? Klein berseru, lalu menambahkan, kau tidak percaya pada temuan dari mimpiku. Kau pasti bercanda, jika pakar itu berspesialisasi dalam hipnosis atau membaca pikiran dan sebagainya, bukankah rahasia terbesarku akan terungkap? Konsekuensinya akan melampaui imajinasi. Aku biasanya cukup rendah hati, tapi aku masih percaya diri untuk hal-hal yang berkaitan dengan mimpi. Dun dengan tenang menjawab, namun, untuk hal-hal yang benar-benar penting, tidak ada salahnya mengkonfirmasikannya lagi. Plus, spesialisasi kami terletak di bidang yang berbeda. Mungkin, dia dapat membantumu memulihkan beberapa ingatanmu. Tidak menunggu Klein menjawab, suaranya berubah lebih dalam. Lagi pula kau terhubung dengan keberadaan buku catatan keluarga Antigonus itu. Apa? Klein membeku. Dun berhenti di depannya, mengunci mata abu-abunya di mata Klein dan berkata, di tempat bunuh diri, tidak ada satupun jejak buku catatan dari zaman keempat itu. Welk sudah mati, Naya sudah mati, kamu adalah satu-satunya petunjuk kami. Baiklah kalau begitu. Klein terdiam sesaat sebelum menghembuskan napas. Buku catatan yang hilang, sekarang ini benar-benar aneh. Bagaimana aku tidak memikirkan keberadaan buku catatan dari zaman keempat itu? Dun sedikit mengangguk, berjalan melewati Klein dan berkata, kunci pintumu dan ikut aku ke apartemen Welk, pakar menunggu kita di sana. Klein menarik napas dalam diam. Jantungnya berdebar kencang saat dia merasa tidak nyaman. Dia ingin menolak dan bahkan punya niat untuk lari. Namun, dia percaya bahwa dengan apa yang terjadi dalam mimpinya, Dun Smith pasti akan meningkatkan tingkat penjagaannya. Dan dengan perbedaan kekuatan antara manusia normal dan Beyonder, ada sedikit peluang untuk berhasil dengan menggunakan kekuatan. Dia pasti memiliki revolver bersamanya juga, dia pasti juga berlatih menggunakan revolver. Banyak pikiran terlintas di benaknya, dan akhirnya Klein memilih untuk menerima kenyataan.
Baik, aku hanya bisa mengambil langkah demi langkah dan melihat bagaimana hal-hal itu terjadi, mungkin, kekuatan ajaib dalam mimpiku akan berlaku lagi. Kalau begitu, ayo pergi, kata Dun dengan nada acuh tak acuh. Klein berbalik dan mengikuti. Setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, Tuan Smith, aku ingin ke kamar mandi dulu. Aku awalnya keluar menuju kamar mandi. Dun tidak menghentikannya. Sebagai gantinya, dia menatapnya dengan tajam dan berkata, tidak masalah. Klein, percayalah, aku jauh lebih kuat daripada yang dapat kau bayangkan di malam yang gelap. Di malam yang gelap, Klein diam-diam mengulangi kalimat ini. Dia tidak melakukan upaya sembrono untuk melarikan diri dan dengan jujur menyerahkan dirinya. Dia kemudian membasuh wajahnya dengan air dingin, dan itu benar-benar menenangkan dirinya. Klein mengganti pakaiannya dan menutup pintu ke apartemennya. Dengan langkah lembut, Klein mengikuti Dun menuruni tangga dan berjalan menuju pintu masuk gedung. Dalam suasana yang begitu tenang, Dun Smith membuka mulutnya dan berbicara tiba-tiba, di akhir mimpi, mengapa kamu mencoba melarikan diri? Apa yang kamu takutkan? Klein segera memikirkan jawaban ketika dia berkata, aku tidak ingat apa yang kulakukan di tempat Weld, aku juga tidak ingat apakah aku terlibat langsung dalam kematian Weld dan Naya, aku takut jika itu benar-benar terbukti sebagai perbuatanku. Aku lebih suka berjudi dan melarikan diri, aku kemudian dapat memulai kembali hidupku di benua selatan. Aku akan melakukan hal yang sama jika aku menjadi dirimu, kata Dun, ketika dia membuka pintu gedung, membiarkannya tersapu angin malam yang sejuk untuk menghilangkan hawa panas di dalam. Dia tidak takut Klein melarikan diri saat dia naik kereta. Persis seperti yang diimpikan oleh Klein, gerbong roda 4 yang ditarik oleh seekor kuda dan sopir gerbong. Ada juga lambang polisi pedang bersilang ganda yang mengelompokkan mahkota yang diukir di sisi gerbong. Klein duduk mengikuti kereta. Di dalam, ada karpet tebal di lantai dan tempat itu dipenuhi dengan aroma yang menenangkan. Setelah duduk, dia mencari topik untuk menyelidiki lebih banyak informasi. Tuan Smith, bagaimana jika, maksudku jika, pakar itu menegaskan bahwa aku benar-benar kehilangan sebagian dari ingatanku. Dan bahwa tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa aku sebagai pelaku atau korban, apakah ini akan berakhir? Secara teori, ya, kami akan mencoba mencari buku catatan melalui cara lain. Selama ada cara, itu akan dapat ditemukan. Tentu saja, sebelum itu, kami harus memastikan bahwa dirimu tidak dikutuk atau memiliki aroma iblis dan juga tidak ada masalah psikologis terkait yang masih ada. Kita harus memastikan bahwa kamu dapat menjalani sisa hidupmu dengan damai dan sehat. Dun Smith tersenyum, senyum yang agak tidak biasa. Klein menangkap titik ini dengan tajam, dan segera bertanya. Secara teori, ya, hanya secara teori. Dalam bidang pekerjaan ini, selalu ada hal-hal yang menyimpang, tidak lazim, dan tak dapat dijelaskan terjadi. Dun menatap mata Klein dan berkata, perjalanan atau akhir hidup dari mereka bukanlah apa yang dapat kita ramalkan atau kendalikan. Misalnya, Klein sebenarnya merasa takut untuk sesaat. Kereta melaju melalui jalan yang hampir kosong. Dun mengeluarkan pipa tembakau dan mengendusnya, mengatakan, ketika kita percaya bahwa segala keburukan telah berakhir, dan yakin semuanya akan kembali normal, keburukan itu terkadang akan muncul kembali dengan cara yang lebih menakutkan dan mengerikan. Beberapa tahun yang lalu, kami menangani kasus tentang pemujaan setan. Mereka melakukan pengorbanan hidup untuk menyenangkan dewa jahat dengan membuat salah satu pengikutnya melakukan bunuh diri. Ketika salah satu pengikut dipilih, naluri bertahan hidupnya menang atas kebodohannya, kepercayaannya yang menyimpang, dan pengaruh obat-obatan psikedelik. Dia diam-diam melarikan diri dan melaporkan ke polisi. Kasus ini diserahkan kepada kami. Itu adalah misi yang sangat kecil, karena tidak ada Beyonders dalam sekte itu. Dewa yang mereka sembah sebenarnya secara acak dipikirkan oleh pemimpin mereka hanya demi uang dan kepuasan. Kemanusiaan benar-benar hilang di sana. Kami hanya menugaskan 2 anggota, ditambah dengan dukungan dari polisi, untuk menekan aliran sesat ini. Tidak membiarkan ada yang lolos. Untuk pelapor itu, kami juga mengonfirmasi bahwa dia tidak memiliki aroma iblis yang tersisa padanya. Dia tidak dikutuk dan tidak menderita gangguan mental apapun. Dia tidak memiliki masalah kepribadian atau penyimpangan lainnya, tidak ada. Belakangan, dia mendapat kemajuan yang layak dalam karirnya, menikah dengan istri yang sangat baik, memiliki putra dan putri. Masa lalunya yang kelam tampak jauh darinya. Kengerian dan pertumpahan darah tampaknya benar-benar lenyap. Pada titik ini, Dun Smith tertawa dan berkata, namun pada bulan Maret tahun ini, meskipun dalam kondisi keuangan yang baik dan memiliki istri yang penuh kasih dan anak-anak yang manis, dia mencekik dirinya sendiri hingga mati di kantornya sendiri.
Cahaya bulan merah di luar jendela kereta menyinari Dun Smith. Pada saat itu, senyumnya yang tampak mengejek membuat Klein merasa ngeri. Mencekik dirinya sendiri sampai mati, Klein menarik napas dingin dengan tenang, seolah melihat akhir tragisnya sendiri. Bahkan jika aku lolos kali ini, itu mungkin hanya sementara. Apakah ada cara untuk menyelesaikan ini sepenuhnya? Menjadi Beyonder untuk melawannya. Kereta kembali hening. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam pikiran Klein. Di bawah keheningan yang canggung, gerbong itu bergerak untuk waktu yang lama dengan kecepatan tinggi. Tepat ketika Klein memutuskan untuk berkonsultasi dengan Dun Smith untuk mencari solusi, kereta berhenti. Tuan Smith, kita sudah sampai di apartemen Well. Suara pengemudi kereta terdengar. Ayo turun. Dun meluruskan mantel hitamnya yang mencapai lututnya. Oh, izinkan saya memperkenalkan identitasnya sebelumnya. Identitas resmi dari pakar adalah mediator roh paling terkenal dari daerah awak. Klein menekan pikirannya yang lain dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa sebenarnya identitasnya? Dun setengah memutar tubuhnya dan menoleh ke belakang, dengan mata kelabu yang tenang, dia berkata, seorang spirit medium.